Kerasukan mengerikan di balik pintu rumah Faris. Faris baru saja pulang dari dinas militer yang panjang dan melelahkan. Namun, ketika ia mengharapkan sambutan hangat, Ratna menyambutnya dengan sikap yang dingin dan jarak yang mencolok. Suasana di rumah yang sepi hanya menambah kekakuan antara mereka. Tanpa diduga, Ratna mengejutkan Faris dengan permintaan cerai. Faris, yang masih lelah dan bingung, tidak mendapat penjelasan yang memadai dari Ratna. Dia hanya menatap Faris dengan pandangan yang sulit dia mengerti dan penuh dengan emosi yang terpendam. Seiring waktu, Faris mulai menyadari perubahan perilaku aneh pada Ratna. Dia sering mendapati Ratna berbicara sendiri dengan suara pelan atau tertawa tanpa alasan yang jelas. Hal ini semakin membuat Faris merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rasa curiga mulai muncul dalam benak Faris. Dia mulai bertanya-tanya apakah Ratna berselingkuh, mengingat perubahan sikapnya yang drastis. Dengan rasa ingin tahu yang besar, Faris memutuskan untuk mengikuti aktivitas sehari-hari Ratna, mencari tahu apa yang sedang terjadi. Suatu malam, Faris terbangun oleh suara Ratna yang berbicara dalam tidurnya. Suaranya berbeda, menakutkan, seolah-olah ada orang lain di dalam ruangan itu. Faris merasa bulu kuduknya berdiri, menyadari bahwa situasi ini lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Faris merasa ada yang tidak beres ketika ia menemukan simbol-simbol mistis tersembunyi di bawah tempat tidur mereka. Lambang-lambang tersebut tampaknya terbuat dari abu dan tanah, disusun dalam pola yang rumit dan asing, menimbulkan rasa dingin yang menusuk tulang. Ketika ia mengkonfrontasi Ratna tentang penemuan itu, reaksinya jauh dari yang diharapkan. Ratna terlihat panik dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Wajahnya memucat dan suaranya gemetar, seolah-olah simbol-simbol tersebut menyimpan rahasia mengerikan yang tak ingin ia ungkapkan. Kecurigaan Faris semakin bertambah ketika ia menyaksikan Ratna menunjukkan kekuatan yang tidak wajar. Suatu hari, ia melihat Ratna dengan mudah mengangkat sofa di ruang tamu, seolah-olah itu tidak lebih berat dari bantal. Kejadian itu membuat Faris semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Dalam kebingungan dan ketakutan, Faris mencari nasihat dari seorang teman yang pernah mengalami kejadian serupa. Berdasarkan saran temannya, ia memutuskan untuk mengunjungi seorang paranormal yang terkenal di kota mereka, berharap mendapatkan jawaban atas fenomena mengerikan yang sedang dihadapi. Paranormal itu, setelah mendengarkan cerita Faris, mengungkapkan bahwa Ratna tampaknya dirasuki oleh roh jahat yang sangat kuat. Penjelasan ini memicu rasa takut sekaligus determinasi dalam diri Faris untuk menyelamatkan Ratna, tidak peduli apa yang diperlukan. Faris dan paranormal mencoba melakukan ritual pembebasan roh pertama, namun gagal. Ratna yang dirasuki menunjukkan perlawanan hebat. Energi negatif dalam ruangan itu meningkat, membuat suasana menjadi tegang dan penuh tekanan. Faris merasa kekuatannya terkuras namun tetap bertekad. Setelah kegagalan itu, Ratna semakin terlihat pucat dan lemah. Faris menjadi sangat cemas melihat kondisi Ratna yang semakin hari semakin menurun. Dia mulai mempertanyakan apakah keputusannya mengandalkan paranormal adalah langkah yang tepat. Paranormal tersebut kemudian menjelaskan bahwa roh yang merasuki Ratna adalah roh pembalasan yang terkait dengan kesalahan masa lalu Faris. Roh tersebut mencari keadilan atas tindakan tidak sengaja yang dilakukan Faris di medan perang yang merusak tempat suci. Flashback ke masa lalu Faris di medan perang, di mana tanpa sengaja ia dan timnya merusak sebuah tempat suci saat mencari perlindungan. Peristiwa itu ternyata membawa konsekuensi spiritual yang kini menghantui mereka melalui Ratna yang dirasuki. Merasa bertanggung jawab atas keadaan Ratna, Faris mulai mencari informasi lebih lanjut tentang tempat suci yang telah dia rusak.
Dia menemukan bahwa tempat tersebut sangat sakral bagi masyarakat setempat dan memutuskan untuk mencari cara menebus kesalahannya. Faris mendengar suara Ratna yang berubah, penuh amarah dan kebencian saat ia mulai berbicara tentang kejadian di medan perang. Ratna, atau lebih tepatnya roh yang merasukinya, menuntut Faris untuk bertanggung jawab atas penghancuran tempat suci tersebut. Tergerak oleh keadaan Ratna yang semakin memburuk, Faris mengambil keputusan berat untuk kembali ke lokasi medan perang. Di sana, ia berharap dapat menemukan penebusan dan memulihkan kedamaian yang telah ia rusak. Faris bertekad untuk melakukan apapun demi melepaskan Ratna dari pengaruh roh jahat. Sementara Faris berjuang di medan perang, situasi di rumah menjadi semakin tegang. Perilaku Ratna semakin tidak terkendali, menimbulkan kekhawatiran di kalangan tetangga dan teman-teman. Mereka mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita yang dulu dikenal lembut dan penyayang itu. Setelah kembali, Faris dan paranormal yang membantunya segera mempersiapkan ritual penebusan kedua. Kali ini, mereka berharap semua persiapan lebih matang bisa membantu mereka dalam menghadapi roh yang semakin kuat. Rumah dipenuhi dengan mantra dan simbol perlindungan. Ritual berlangsung dengan penuh ketegangan. Manifestasi fisik dari roh semakin kuat, mendorong Faris dan paranormal untuk memperkuat niat mereka. Akhirnya, setelah Faris menyampaikan permohonan maaf dan menawarkan simbol perdamaian, roh tersebut meninggalkan tubuh Ratna, mengembalikan kedamaian ke dalam hidup mereka. Roh yang kuat akhirnya meninggalkan tubuh Ratna setelah Faris dengan tulus meminta maaf dan menawarkan simbol perdamaian. Suasana penuh emosi, ruangan yang sebelumnya dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi hening, memberikan perasaan lega yang mendalam kepada semua yang hadir. Faris dan Ratna perlahan memperbaiki hubungan yang sempat retak. Mereka belajar banyak dari pengalaman menegangkan tersebut dan memutuskan untuk memulai lembaran baru. Kedua hati ini kini lebih mengerti arti saling mendukung dan memaafkan dalam suka maupun duka.